Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Saraswati dengan NPM 203230554 dari kelas C223 Program Studi Teknik Industri dari Universitas Teknologi Digital. Dari mata kuliah pemodelan sistem industri ini dengan dosen pengampu Ibu Widya Retna Prasinta STMT, saya akan menjelaskan seputar pengertian dari tujuan, tahapan, serta contoh studi kasus mengenai tentang pemodelan matematis. Untuk video selanjutnya, saksikan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian pemodelan matematis. Nah, pemodelan matematis ini adalah proses menggambarkan suatu sistem fenomena atau proses nyata ke dalam bentuk model matematis berupa persamaan, fungsi atau hubungan logis yang dapat dianalisis dan dipelajari. Model ini biasanya dibuat untuk menyederhanakan kenyataan agar bisa dipahami, diuji, atau diprediksi menggunakan alat-alat matematika. Teknik ini juga yang digunakan untuk menggambarkan situasi atau sistem yang kompleks dengan menggunakan bahasa matematika. Nah, dalam pemodelan ini, variabel, parameter, dan hubungan matematis digunakan untuk menciptakan model yang dapat menganalisis, memprediksi, atau memahami perilaku sistem tersebut. Model ini juga bisa merupakan persamaan grafik atau simulasi yang mencerminkan karakteristik dari fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, dalam bidang industri ini, pemodelan juga untuk membuat proses pembuatan representasi masalah industri dapat bentuk model matematis, biasanya berupa persamaan fungsi atau sistem persamaan, untuk menganalisis, memprediksi, atau mengoptimalkan proses produksi, biaya, kualitas, hingga distribusi yang ada di sebuah perusahaan, maupun itu dari pabrik ataupun dari kantoran. Nah, singkatnya dari pengertian pemodelan sistematis ini, pemodelan matematis sama dengan representasi dunia nyata ke dalam bentuk matematika. Next, di slide ini saya akan menjelaskan tujuan dari pemodelan matematis. Ada 6, yaitu 1. Memahami sistem atau proses, 2. Memprediksi perilaku sistem, 3. Mengoptimalkan proses, 4. Menguji berbagai skenario, 5. Mengendalikan dan memantau sistem, 6. Mengurangi biaya dan risiko. Nah, untuk yang nomor 1, memahami sistem atau proses, yaitu tujuannya untuk memodelkan sistem matematis atau proses bekerja. Dengan membuat model, kita bisa mengembangkan elemen-elemen penting hubungan antar variabel serta alur proses yang terjadi. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada memprediksi perilaku sistem. Ini tuh bisa disebut daripada masa sistemnya di masa depan jika kondisi atau input tertentu diterapkan. Prediksi ini penting untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, itu mengoptimalkan proses. Dari mengoptimalkan proses ini digunakan untuk menemukan cara terbaik menjalankan suatu proses agar lebih efisien. Yang keempat, ada menguji berbagai skenario. Yang dimaksud dengan ini tuh yaitu kita bisa melakukan simulasi berbagai kondisi atau skenario tanpa harus mencobanya langsung di lapangan. Yang kelima, mengendalikan dan memantau sistem. Kontrol untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan target atau tidak, misalnya jadi mengatur suhu mesin, produksi agar tetap stabil. Yang keenam, ada mengurangi biaya dan risiko. Mengurangi biaya dan risiko ini bisa memprediksi ya teman-teman, dan juga menguji berbagai skenario melalui model. Kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sehingga bisa menekankan biaya produksi atau biaya operasionalnya itu bisa diminimalkan supaya potensi risikonya dan kerugiannya itu berkurang. Di sini juga ada tahapan pemodelan matematis. Ada 8 ya teman-teman. Yang pertama itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini menentukan permasalahan nyata yang ingin diselesaikan. Yang kedua, menyusun asumsi. Menyusun asumsi bisa dirangkaikan menjadi penyederhanaan masalah nyata ke dalam model agar bisa dihitung secara matematis. Yang ketiga, menentukan variabel dan parameter. Ini juga bisa mempengaruhi masalah dan parameter tetap digunakan. Lalu yang keempat, menyusun model matematis.
Ini mengubah masalah nyata ke dalam bentuk persamaan matematis. Yang kelima, menyelesaikan model. Dalam menyelesaikan model ini, analisis terhadap model untuk mencari hasil atau nilai optimal. Yang keenam, ada interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil ini perhitungan matematis ke dalam konteks masalah yang nyata. Yang ketujuh, ada validasi model. Validasi model ini sesudah atau sesuai dengan kondisi nyata atau perlu diperbaiki. Yang kedelapan, ada implementasi dan monitoring. Nah, yang kedelapan ini menggunakan model untuk membantu pengambilan keputusan yang nyata lalu serta dipantau fenomenanya bagaimana, pengaruh buruk dan pengaruh baiknya bagaimana. Lalu di sini ada contoh pemodelan matematis mengenai ini studi kasusnya ya teman-teman, pemodelan waktu proses di dunia industri. Nah, di sini ada deskripsinya, yaitu sebuah pabrik memproduksi produk A di mana satu, waktu produksi untuk satu unit produknya itu sama dengan 5 menit. Yang kedua, waktu kerja pabriknya itu dalam sehari 8 jam. Nah, pertanyaannya, berapa banyak nih produk A yang dapat diproduksi dalam sehari? Lalu kita ke sampingnya yang ini. Nah, kita memakai model matematis. Rumus untuk menghitung jumlah produk yang bisa diproduksi dalam sehari. Rumusnya yaitu Q sama dengan T besar per T kecil. Nah, keterangannya yaitu Q ini sama dengan jumlah produk per harinya, yaitu per unitnya. Nah, untuk T besarnya yaitu sama dengan total waktu kerja dalam sehari, yaitu dalam satuan menit. Nah, untuk T kecilnya yaitu waktu produksi per unitnya dan per menitnya. Nah, di sini ada perhitungannya, menghitung total waktu kerja dalam sehari dalam menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit dan pabrik bekerja dalam 8 jam dalam sehari. Nah, T besar ini 8 itu dari 8 jam per seharinya dikali 60 ini 60 menit dari 1 jam sama dengan 480 menit. Nah, yang kedua itu menghitung jumlah produk yang bisa diproduksi dalam sehari. Nah, rumus Q tadi sama dengan yang udah dikalikan dari jam hingga menit, yaitu 8 kali 60 sama dengan 480. 480 itu yang kedua menghitung jumlah produknya ini dalam seharinya, jadi Q sama dengan 480 per 5 sama dengan yaitu 96 unit. Nah, dari contoh studi kasus ini, interpretasinya adalah artinya dalam satu hari kerja 8 jam, pabrik tersebut bisa memproduksi 90 unit produk A. Nah, manfaat model penyederhanaan ini bisa digunakan untuk memperkirakan kapasitas produksi harian, menentukan jadwal kerja optimal, melakukan analisis efisiensi waktu produksi, dan membuat perencanaan sumber daya produksi. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini yaitu dengan pemodelan ini perusahaan bisa lebih mudah merencanakan output produksi harian, mengukur efisiensi waktu kerja, atau bisa juga membuat keputusan terkait pembahasan jam kerjanya atau peralatan untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan dan pekerjaannya, dibalanskan dari waktu, dari penghasilan, dan dari plus minusnya atau pengeluaran pemasukan dari suatu perusahaannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan kesimpulan nih dari keseluruhan pembahasan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir ini. Dari pemodelan matematis merupakan alat penting dan dalam dunia industri menggambarkan situasi proses atau sistem nyata ke dalam bentuk model matematis seperti persamaan grafik atau simulasi. Tujuannya itu untuk memahami, memprediksi atau menguji skenario, mengoptimalkan proses industri agar lebih efisiensi dan terukur dan minim risiko. Lalu juga proses pemodelan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan asumsi, penentuan variabel dan parameter. Penyusunan model ini juga menyelesaikan interpretasi hasil, validasi, hingga implementasi dari monitoring. Nah, yang terakhir ini dalam praktiknya ini seperti pada studi kasus produksi yang tadi saya jelaskan, pemodelan matematis ini membantu perusahaan memperkirakan kapasitas produksinya.
terkait harian, menyusun jadwal kerja yang efisiensi dan mengambil keputusan strategis terkait produksinya. Dengan demikian, pemodelan matematis menjadi alat salah satu analisis yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, serta meminimalkan resiko dalam operasional industri. Jadi, memakai pemodelan matematis ini dapat meningkatkan produktivitas atau peningkatan terhadap perusahaan. Nah, dari penjelasan dari aku ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah pengertian, salah ucapan, dan salah penyampaian. Kita sharing, berbagi ilmu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram aku, di follow ya. Tonton selengkapnya ada di Instagram dan YouTube. Terima kasih. Goodbye.